warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari pertemuan yang keempat, yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Nah, Ibera, ulang lagi, dah galak, Ibera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi adik-adik harus paham apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, kita mulai dari kepemimpinan. Kepemimpinan di sini ada menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan. Pemimpin adalah seorang dengan wewenang kepemimpinannya, yaitu mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan bagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan di suatu perusahaan tertentu ya. Oke, mungkin kalian sudah paham atau mengerti tentang manajer ya. Tugas-tugas manajer itu misalnya manajer adalah seorang yang mencapai tujuan atau memulai kegiatan-kegiatan orang lain ya. Di sini teori karakter kepemimpinan. 1, energi, ambisi, dan sebagainya. Yang kedua, hasrat untuk memimpin. Memimpin dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, kejujuran, terintegrasi, keutuhan. Maksudnya keutuhan di dalam kelompok atasan dan bawahan ya. Oke. Percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang rekapan dengan pekerjaannya. Di sini lagi ada faktor-faktor seorang pemimpin. 1, faktor seorang pemimpin itu pimpinan melibatkan orang lain atau bawahannya untuk mengerjakan apa yang diperintah ya. Terus pimpinan menyangkut distribusi kekuasaan, pendelegasian, kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pimpinan kepada anak buah sesuai dengan lingkungan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan menyangkut pengamanan, pengaruh dalam rangka atau mengarahkan bawahannya misalnya, karena tugas atasan harus dikerjakan oleh bawahan, tetapi atasan yang mengevaluasi pekerjaannya ya. Oke, kemudian
Nah, pendekatan tentang manajer, misalnya satu, pendekatan tingkat-tingkat dan tugas-tugas. Nah, di sini tingkatan-tingkatan manajer itu ada 3 bagian. Misalnya, satu, top manager, pimpinan tertinggi. Top manager itu pimpinan tertinggi, boleh dikatakan dia adalah seorang direktur utama, dewan komisaris, karena dia adalah pemimpin yang tertinggi di dalam perusahaan. Ya, nah, di sini kemudian ada lagi middle manager misalnya, pimpinan yang menengah. Nah, seperti kepala divisi, kepala unit, boleh dikatakan, atau kepala bagian, kepala cabang, dan pimpinan cabang lainnya ya. Oke, kalian harus ingat kalau misalnya middle manager itu pimpinan di kepala cabang atau kepala unit ya. Oke, kita lanjut lagi. Lower manager. Misalnya, kalau lower manager itu adalah pimpinan yang terendah. Contohnya, setiap pekerjaan dia langsung memimpin para karyawan terjun ke lapangan langsung. Itu langsung mengawasi karyawan semua. Tuh ya. Oke. Kemudian yang kedua, pendekatan luas pekerjaan dari manajer atau luas pekerjaan manajer itu terdiri dari satu misalnya. Satu, mengambil keputusan, kebijaksanaan, memutuskan pekerjaan, apa yang akan dikerjakan misalnya, serta memerintah bawahannya untuk mengerjakan laporan misal. Terus mengevaluasi laporan yang diberikan kepada bawahannya. Kemudian mempelajari situasi, kondisi, keadaan perusahaan misalnya. Kemudian dia juga mengarahkan, memotivasi, memberikan bimbingan, terus menuntun kepada bawahannya agar bawahannya lebih giat mengerjakan apa yang diperintahnya. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang ketiga, pendekatan sifat-sifat kerja manajer. Misalnya satu, semakin tinggi kedudukan pemimpin, maka tugas-tugas semakin banyak yang bersifat umum dan abstrak. Terus kalau managerial skill, manajer skillnya itu harus lebih besar dari technical skill. Jadi kalau manajer itu harus punya skill kepemimpinan, skill mengatasi bawahannya, bagaimana cara dia mengarahkan kepada bawahan ya. Jadi semakin tinggi kedudukan pimpinan maka semakin luas juga fungsinya. Jadi di dalam fungsi-fungsi ini ada perencanaan, pengorganisasian,
Terus fungsi mengarahkan, mengontrol, mengawasi semua karyawan yang ada di perusahaan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang keempat, pendekatan sifat-sifat manajer. Di sini ada dua bagian ya, kalian harus mengerti. Karena di sini ada satu, ada cara deduktif dan ada cara induktif. Nah, di sini kalau cara deduktif, sifat-sifat dan ciri manajer itu telah ditentukan berdasarkan hasil analis jabatan yang diberikan oleh atasannya. Jadi yang kedua, cara indikatif. Cara indikatif ini sifat dan ciri ditentukan dengan mencari. Misalnya ditentukan dengan mencari, misalnya mencari apa? Sesuatu yang ada di dalam perusahaan. Sifat dan ciri-ciri khusus misalnya sejumlah manajer yang telah sukses tadi. Oke. Lanjut lagi, kemudian kita mengarahkan kepada tujuan kepemimpinan. Di sini memotivasi orang lain, mendorong agar mereka bekerja lebih baik. Yang kedua, saran untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan di dalam perusahaan. Yang ketiga, kita harus mempelajari dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. Kita bekerja agar hasilnya tercapai. Maka di sini kita memiliki hubungan yang kuat, baik, harmonis misalnya. Terus kita harus memberikan dan ada strategi yang diterapkan ya. Oke. Fungsi kepemimpinan misalnya. Top manager tadi sudah kita bahas ya. Karena di sini ada fungsi top manajemen. Top manajemen itu adalah pimpinan yang tertinggi. Misalnya semuanya dia merencanakan atau memilih pengadaan formula sebagai penyedia fasilitas di dalam organisasi. Terus fungsi administratif, proses pembuatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, controlling. Kalau di dalam perusahaan, itu harus ada pengontrolan untuk mengawasi apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan itu menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan ya. Di sini Hasibuan itu nama orang. Jadi pengambilan keputusan adalah proses. Bagaimana dia menetapkan suatu keputusan yang terbaik, misalnya logis, rasional, kemudian ideal berdasarkan
fakta yang ada, baik fakta, data, informasi terdiri dari jumlah alternatif yang akan mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan dengan resiko sekecil-kecilnya. Nah, kalian tahu karena kita di sini kuliah ekonomi, jadi prinsip ekonomi berkorban sekecil-kecil, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau seefektif dan seefisien mungkin untuk melaksanakan pada masa depan yang akan datang. Oke, kemudian lagi ada lagi di sini dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu keyakinan yang kita miliki. Bagaimana kita mengambil keputusan, pertama tentang produk misalnya, apa yang akan kita rencanakan. Lantas ada perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, kemudian intuisi misalnya. Intuisi, kemudian ada lagi fakta-fakta, ada pengalaman dari seorang manajer, kemudian kekuasaan itu mungkin wewenang atau kedudukan itu sama, kekuasaan, kedudukan, wewenang itu semuanya sama, karena dia diberi mandat untuk berkuasa atau jadi pemimpin di dalam perusahaan ya. Oke. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan. Misalnya Ibu ambil dari misalnya menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan misalnya. 1. Manajer harus mengetahui dengan jelas masalah yang akan diputuskan. Jadi itu sudah ada ketentuan kalau kita dengan jelas masalah yang akan kita putuskan ya. Jadi di sini mengumpulkan data terlebih dahulu, menginformasikan dan fakta-fakta yang ada. Kemudian kita mengevaluasi dan menganalisis data. Seperti apa kita menganalisis? Kita harus tahu bagaimana. Yang kemudian kita harus menetapkan jumlah alternatif keputusan yang akan kita ambil. Misalnya mengambil keputusan itu tidak mudah karena kita adalah seorang pemimpin. Harus tahu keputusannya apa, ya risikonya apa yang kita ambil, oke? Terus kita harus bisa mengembangkan dan mengimplementasikan pilihan yang ada. Kemudian ada lagi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada yang ke-6 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu misalnya ada fisik, emosional, rasional, praktikal, interpersonal, terus ada lagi struktural,
konstitusional ya. Jadi kalian harus tahu misalnya kalau fisik berdasarkan apa? Fisik itu didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh kita. Misalnya seperti rasa tidak nyaman, rasa kenikmatan. Nah, ada kecenderungan untuk menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Misalnya, sebaiknya kita harus memilih tingkah laku memberikan kesenangan kepada orang lain. Nah, terus kemudian setiap pemimpin atau kita manusia biasa ya, emosional. Emosional itu didasarkan pada perasaan atau sikap orang yang akan bereaksi kepada suatu situasi secara objektif. Nah, jadi maksud Ibu ya gini, kita harus bisa mengatasi dalam keadaan situasional. Oke ya, kita lanjutkan lagi yang nomor 3. Misalnya di sini ada rasional. Nah, rasional itu didasarkan pada apa? Pada pengetahuan, pengalaman. Jadi pengetahuan, pengalaman orang-orang yang mendapat informasi. Misalnya, dia harus memahami situasi apa dan bagaimana konsekuensinya. Itu ya, kalian harus paham. Oke, yang keempat, misalnya ada praktikal misalnya. Di sini apa misalnya didasarkan pada apa? Kalau praktikal itu adalah apa ya? Di sini mungkin keterampilan. Keterampilan seseorang itu didasarkan individual. Jadi pada keterampilan individual ini kemampuan seseorang melaksanakan atau menilai potensi diri, kepercayaan diri melalui kemampuan dalam bertindak ya. Oke, kemudian lagi kita lanjutkan yang nomor kelima. Interpersonal misalnya didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Jaringan sosial itu apa? Misalnya hubungan antar orang yang satu kepada orang lain dapat mempengaruhi tindakan kita individu ya. Jadi itu banyak pengaruhnya kepada kita kalau kita, karena setiap orang itu dapat mempengaruhi tindakan individu. Jadi yang kemudian yang keenam ini ada strukturalnya didasarkan pada lingkup sosial, misalnya ekonominya, politiknya, lingkungan. Mungkin dia bisa memberikan hasil mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu ya. Oke, terima kasih. Cukup ini dulu. Mungkin bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.